Tanya pendeta baca Bible banyak-banyak, serius. Kemarin ini juga aku tanya. Kalau menurut saya, saudara-saudara muslim itu menelan ayat itu mentah-mentah. Qul huwallahu ahad, terutama yang lam yalid walam yulad. Di Alkitab juga tidak ada berkatakan Tuhan itu beranak, tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan itu beranak. Tuhan itu kan hanya apa ya? Tuhan itu tidak bisa Tuhan itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholik. Jangan berpikir tentang sang kholik. Kita nggak sanggup, otak kita nggak nyampe. Tuhan juga jangan diukur dengan angka-angka. Kenapa? Karena Tuhan itu kan roh. Kita nggak bisa menghitung Tuhan. Ya, hanya satu yang membuat saya akhirnya percaya tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertama, saya sangat meyakini. Tadi itu step pertama. Saya berdoa dengan jujur. Bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya selalu tekankan ini kepada saudara-saudara muslim di dalam dialog Islam Kristen di FB. Kenapa? Karena banyak bertanya itu dari pengalaman saya pribadi itu malah nggak ngerti. Orang Islam itu begitu pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka hanya sebatas mengutip, tidak mengerti. Kenapa? Belum terbuka hatinya. Kata Yesus itu ada selubung, hanya anugerah Tuhan saja. Jadi kalau menurut saya tantang nih saudara-saudara muslim. Karena ini menyangkut keselamatan kekal. Ya, ini menyangkut keselamatan kekal. Saudara-saudara bertanya tentang Yesus, apakah benar dia Tuhan, mau bertanya kepada pendeta siapapun, saya yakin saudara tidak akan pernah puas. Tantangan saya, berdoa langsung kepada Tuhan yang Anda yakini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tanya langsung kepada beliau. Oke. Minta konfirmasi, benarkah Ya. Yesus itu Tuhan? Oke. Kalau saudara bertanya itu dengan jujur, Tuhan akan berikan jawaban. Ya. Saya yakin itu. Aplaus buat Bu Maya Abigail. Ya, Bu Maya, supaya publik Islam apa yang Ibu tadi sudah ceritakan, supaya publik Islam ini tahu garis besarnya aja, kenapa Ibu bisa memilih Kristen menjadi iman keyakinan Ibu. Jadi apa yang membuat Ibu meyakini itu? Jadi supaya publik Islam ini paham betul kenapa ya sesosok Bu Maya ini bisa dari Islam bisa berpindah ke Kristen. Jadi garis besarnya apa? Hidayah apa yang Ibu temukan di dunia Kristen itu sendiri? Ya. Ketika hubungan perkawinan saya dengan suami ini berantakan, saya pulang ke orang tua. Saya bertobat secara Islam tapi. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, mungkin karena saya menikah dengan orang Kristen, maka saya jadi begini, hidup saya begini. Tapi ketika saya bertobat seperti itu, tiba-tiba saya jatuh sakit. Saya jatuh sakit parah, paru-paru, setiap kali saya mau sholat, harus ambil wudhu, saya sering ketika ambil wudhu saya gemetar. Dingin sekali, sehingga akhirnya ya udah nggak jadi sholat. Atau kalau enggak, saya berhasil ambil air wudhu. Tapi ketika saya baru sholat, saya udah pakai itu untuk sholat, di tengah-tengah saya sholat, saya batu-batu sehingga terkencing-kencing. Itu udah pasti batal kan secara Islam. Saya harus ambil air wudhu lagi, saya coba ulang lagi, sholat lagi, batuk-batuk terkencing-kencing, batal kan. Saya sering gagal dalam melakukan itu. Terus yang kedua, saya sering bangun malam ya, sholat tahajud sekian rakaat, saya ulang-ulang, saya membaca Al-Quran, surat Al-Waqiah, surat Yusuf, banyak lembar-lembar yang saya baca. Tangan saya memutar-mutar ini tasbih berapa kali. Yang saya rasakan saat itu hanya saya puas. Saya sudah beribadah banyak rasanya. Yang saya rasakan itu hanya kesombongan rohani. Saya merasa puas, saya sudah banyak ibadah nih, saya sudah soleh nih, saya hebat nih. Lalu apa bedanya? Itu ketika saya Islam. Lalu apa bedanya ketika saya Islam? Membuat saya yakin kenapa saya menjadi Kristen. Bedanya adalah ketika saya beribadah dalam Kristen, itu luar biasa. Saya baru panggil dia, Tuhan. Saya baru mulai berdoa, saya baru mulai menyanyi. Itu Tuhan itu hidup. Saya merasakan sekali hadirat Allah itu hadir. Hadirat Allah itu nyata. Itu yang membuat setahun pertama saya menjadi Kristen, saya sebetulnya masih bimbang. Iya enggak ya, bener enggak? Tetapi selalu yang membuat saya mengambil keputusan untuk tetap mengikuti Yesus adalah itu tadi. Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri saya ini. Benar-benar saya rasakan. Jadi ibu membedakan ketika ibu mengambil air wudhu, ketika ibu bertahajud, ketika ibu berzikir, memanggil asma Allah, di situ ibu tidak ada ketenangan, tapi ada sebuah kesombongan rohani. Tapi ketika ibu hijrah di dunia Kristen, ibu cukup hitungan sedetik pun memanggil nama Tuhan menurut keyakinan Kristen, di situ ada kekuatan Roh Allah atau Roh Kudus atau yang sejenis yang bisa membuat hati ibu damai, dan itu yang membuat ibu membuat suatu pernyataan sikap untuk pindah ke Kristen, begitu? Ya, ketika saya sholat berlama-lama, saya membaca Al-Quran berlembar-lembar saya baca, itu hanya biasa aja yang saya rasakan. Kalau dulu saya tidak tahu rasanya seperti apa, tapi sekarang saya tahu rasanya. Itu adalah ibadah yang mati. Tetapi ketika saya menjadi Kristen, ketika saya beribadah, ketika saya membaca Alkitab, itu buat saya Alkitab itu adalah perkataan yang hidup. Menghidupkan. Ya.
Oke, mungkin sampai di situ. Tolong publik Islam juga bisa dicatat bahwasanya Bu Maya pindah ke Kristen itu digarisbawahi bahwa selama dia ada di Islam tidak nyaman, baik itu dia bertahajud, berzikir, memanggil asma Allah, tidak ada sesuatu yang buat nyaman. Tapi ketika dia ada di Kristen memanggil nama Jesus sebagai Tuhan, ada sebuah kekuatan yang dahsyat di sana. Tapi satu hal yang menjadi pertanyaan saya kepada Bu Maya di pagi hari ini, tadi Ibu menyebutkan ada dua hal. Ketika pada masa dulu Ibu menyampaikan bahwasanya apa yang ada dalam Al-Qur'an, Jesus atau Isa Yesus sendiri memang tidak pernah mati disalib, itu berdasarkan nas yang Al-Qur'an tulis sendiri gitu loh. Tapi berdasarkan Alkitab, Yesus itu adalah disalib. Nah, begitu. Apakah itu juga Ibu membuat yakin banget bahwasanya Bible itu lebih benar daripada Al-Quran, bahwa kalau kita melihat satu sisi itu sudah jelas bahwasanya Al-Quran, doktrin Al-Quran menyatakan Yesus tidak pernah disalib. Itu pernyataan sikap yang diyakini oleh orang-orang Islam. Bible menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Apakah Ibu yakin banget supaya publik Islam tahu, apakah yakin betul bahwa Yesus itu benar-benar disalib? Menurut Ibu yakin, apakah itu yang membuat keyakinan Ibu meyakini hingga sampai detik hari ini? Ya, sebetulnya secara logika saja ya, Yesus itu adalah satu tokoh yang sangat terkenal saat itu. Kemanapun Yesus berjalan, kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua hal yang saya lihat. Pertama, karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua adalah ketika Yesus berbicara, mengajar, itu pengajarannya berkuasa. Itulah yang membuat orang berbondong-bondong. Sehingga Yesus adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Sehingga ketika Yesus itu disalib dan Islam berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, menurut saya itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena Yudas yang kata Islam itu yang disalib. Yudas sendiri bunuh diri. Yudas sendiri bunuh diri. Dan pelaku penyalipan itu sendiri sampai sekarang kan tidak pernah menyangkal, ya kan? Ya, oke. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Tadi tolong publik Islam catat, nanti bisa menjadikan satu program tanya jawab. Satu hal lagi supaya kita bisa paham. Tadi Ibu menyitir dalam surat Al-Ikhlas, jelas ini satu benturan yang begitu berat. Apa yang sudah dinaskan dalam Al-Quran ini sangat bertolak belakang dalam kehidupan dunia Kristen. Kalau Ibu tadi sudah menyitir tentang surat Al-Ikhlas, jelas di sana dikatakan kullallahu ahad Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas bahwa Islam itu mempunyai satu sikap bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak pernah diperanakan. Di dalam kode apapun Tuhan itu tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Sehingga orang-orang Muslim, orang-orang Islam, Al-Quran memandang bahwa kenapa Bible itu dianggap menyesatkan, dikarenakan orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu diperanakan. Bagaimana mungkin bahwa Tuhan itu bisa diperanakan dan beranak? Nah, inilah, jadi mungkin publik Islam biar tahu, Ibu berikan sedikit garisan aja, karena Ibu tadi sedikit menyitir tentang surat Al-Ikhlas. Jelas bahwa surat Al-Ikhlas ini sendiri sangat berbenturan dengan kehidupan dunia Kristen. Bagaimana Ibu dapat membuat satu persamaan untuk melihat wujud dari surat Al-Ikhlas ini sendiri? Qul wallahu ahad. Nah, Esa dalam Islam dengan Esa dalam Kristen sepertinya berbeda. Mungkin nanti Bapak Manurung lebih bisa menjelaskan. Ya, tolong dicatat publik Islam. Esah di dalam dunia Kristen, Esah di dalam dunia Islam itu berbeda. Terus Bu? Ya, kalau Islam kan Esa itu satu. Ya, Islam Esa itu satu. Ini kan apa topiknya tentang originalitas Alkitab, bukan tentang ketuhanan. Ya, begini Bapak. Saya kalau acara ini mau dilanjut, saya mau ke ini. Ya. Ke topik yang sudah di. Begini Pak Manurung. Ini tidak membahas tentang masalah keilahan Yesus atau apapun. Cuma minimal dari pernyataan ini otomatis meyakini bahwa Bible ini asli adanya. Itu nanti jurusannya ke sana. Jadi kita tidak membahas masalah keilahan Yesus ya. Tidak, tapi minimal supaya publik Islam ini tahu kenapa Bu Maya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamanya. Jadi supaya ada sebuah kekuatan. Jadi sedikit aja saya menanyakan supaya paham. Oh, ini loh figur dari Bu Maya. Nah, begitu. Ya. Kalau menurut saya saudara-saudara Muslim itu menelan ayat itu mentah-mentah. Qul wallahu ahad, terutama yang lam yalid walam yulad. Di Alkitab juga tidak ada berkatakan Tuhan itu beranak. Tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan itu beranak. Tuhan itu kan hanya apa ya? Tuhan itu tidak bisa Tuhan itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Tafakkaru fil kholqi wala tafakkaru fil kholik. Jangan berpikir tentang sang kholik. Kita nggak sanggup, otak kita nggak nyampe. Tuhan juga jangan diukur dengan angka-angka. Kenapa? Karena Tuhan itu kan roh. Kita nggak bisa menghitung Tuhan. Ya, hanya satu yang membuat saya akhirnya percaya tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pertama, saya sangat meyakini, tadi itu step pertama, saya berdoa dengan jujur, bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya selalu tekankan ini kepada saudara-saudara Muslim di dalam dialog Islam Kristen di FB. Kenapa? Karena banyak bertanya itu, dari pengalaman saya pribadi itu malah nggak ngerti.
Orang Islam itu begitu pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka hanya sebatas mengutip, tidak mengerti. Kenapa? Belum terbuka hatinya. Kata Yesus itu ada selubung. Ada selubung, hanya anugerah Tuhan saja. Jadi kalau menurut saya tantang nih saudara-saudara muslim. Karena ini menyangkut keselamatan kekal. Ya, ini menyangkut keselamatan kekal. Saudara-saudara bertanya tentang Yesus, apakah benar dia Tuhan, mau bertanya kepada pendeta siapapun, saya yakin saudara tidak akan pernah puas. Tantangan saya, berdoa langsung kepada Tuhan yang Anda yakini, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tanya langsung kepada beliau. Oke. Minta konfirmasi, benarkah Ya. Yesus itu Tuhan? Oke. Kalau saudara bertanya itu dengan jujur, Tuhan akan berikan jawaban. Ya. Saya yakin itu. Aplaus buat Rumaya Abigail. Damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Dan sesuai kitab Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Salam. Demikianlah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.